Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang bab 8, segi 4 dan segi 3. Ini adalah pembelajaran di semester 2 ya, untuk kelas 7. Nah, pada bab ini kita akan membahas mengenai segi 4 dan segi 3 sesuai dengan judulnya. Kita akan pahami mengenai jenis dan sifatnya, juga keliling dan luas. Lalu kita juga akan belajar tentang luas bangun datar tidak beraturan. Langsung aja kita bahas tentang segi 4. Nah, segi 4 adalah poligon bidang yang dibentuk dari 4 sisi yang saling berpotongan pada satu titik. Nah, pada gambar di samping nih, tentukan mana sih yang termasuk segi 4 ya. Jadi di sini, apakah di sini segi 4? Segi 4 ya, ini adalah persegi. Karena dia adalah terdiri dari 4 sisi yang berpotongan pada satu titik. Apakah ini segi 4? Tidak ya. Lihat, ini terbuka. Ini segi 4 ya, karena ini apa? Dia belah ketupat. Ini apa? Segi 4. Ini layang-layang. Ini segi 4 juga. Dia trapesium. Ini udah jelas ya, segi 4 ini persegi panjang. Nah, kalau ini apa nih? Segi 4 bukan nih. Dia ada 1, 2, 3, 4. Bukan ya, ini bukan segi 4. Karena dia, kenapa nih? Karena dia ini sebenarnya adalah 2 segitiga. Ya, yang menyatu. Oke? Ini segi 4 gak? Segi 4 ya, ini jajar genjang. Dan ini nih. Nah, ini segi 4 atau bukan ya? Ini 4 sisi nih, 1, 2, 3, 4. Segi 4, tapi segi 4 tidak beraturan. Nah, faktanya jumlah sudut dalam segi 4 itu ada 360 derajat. Jadi kalau dijumlahin nih, yang ini, yang ini, itu jumlahnya ada 360 derajat ya. Oke. Sekarang kita bahas satu-satu. Pertama adalah persegi dan persegi panjang ya. Pertama persegi, yaitu keempat sisinya sama panjang ya. Jadi dia nih sama panjang tuh ya. Terus dia juga keempat sudutnya membentuk 90 derajat. Kalau dijumlahin pasti pas 360 derajat ya. Sama seperti sifat dari persegi segi 4 itu sendiri. Lalu dia mempunyai diagonal panjang yang berpotongan di titik tengah. Nih ya. Diagonal tuh yang ini tuh. Tuh. Sama nih, persegi panjang juga nggak jauh beda. Cuman bedanya dia itu sisi yang berhadapannya panjangnya sama. Jadi ini panjangnya sama ini. Terus yang ini panjangnya juga sama dengan ini. Dia juga memiliki diagonal yang bertemu di titik tengah. Nah, kalau persegi kelilingnya itu adalah 4 kali sisi. Kalau luasnya sisi kali sisi. Kalau persegi panjang kelilingnya 2 kali panjang tambah lebar. Jadi tambahin dulu panjang dan lebarnya baru dikali 2. Kalau luasnya panjang kali lebar. Gampang ya. Ini kan pelajaran SD yang sebenarnya diulangi lagi. Oke, kita langsung aja ke contoh soal nih. Di sini lihat nih, lantai kamar Heru berbentuk persegi. Kita gambar ya. Dia berbentuk persegi. Ini misalnya kamarnya, maaf ya, gambar ibu berantakan. Ini misalnya 6 meter sisinya. Lalu dipasang keramik yang berbentuk persegi juga. Ini saya keramiknya dia itu 30 cm, berarti ini juga 30 cm. Nah, tentukan banyaknya keramik yang diperlukan. Nah, kalau kita bikin keramik kan yang diisi kan yang ini ya, yang di dalamnya kan, yang di dalam sini kan. Nah, makanya ini apa? Luasnya. Nah, luasnya. Jadi kita cari dulu luasnya masing-masing. Kita cari luas kamar Heru dulu. Berapa luasnya? Sisi kali sisi, berarti 6 kali 6 sama dengan 36. Ini satuannya apa? Meter. Berarti meter kuadrat. Kita juga akan cari luas si keramiknya nih yang ini. Ya, luasnya berapa ya? Kita cari luas keramiknya 30 kali 30 sama dengan 900 cm kuadrat. Karena ini satuannya cm ya. Nah, tapi lihat, ini kan meter kuadrat. Yang ini cm kuadrat, maka kita ubah dulu si luas keramik ini jadi meter kuadrat. Gimana? Nah, kalian masih hafal nggak tangga ukuran panjang ya? Dari sentimeter ke meter itu dia naik berapa? 2 ya. Naik 2. Tapi karena ini ada kuadratnya, maka ada 4. Jadi gimana? Jadi ya udah 1 nolnya dihilangin 2, ada 4 1 set. Jadi 0,09 meter kuadrat. Jadi, abis kayak gitu gimana, Bu? Nah, untuk mengetahui banyaknya keramik yang diperlukan, jadi kita bagi aja luas kamar Heru dibagi luas keramiknya, ya. Jadi gimana? Luas kamar bagi luas keramik. Jadi 36 meter kuadrat dibagi 0,09 meter kuadrat. Berapa nih? 400. Jadi ada 400 buah keramik yang harus diperlukan untuk mengisi kamar Heru. Nah, selanjutnya nih nomor 2. Luas persegi panjang memiliki panjang. Nah, kita gambar dulu ya. Persegi panjang. Panjangnya itu 2x tambah 5. Terus lebarnya x tambah 8. Jika keliling persegi adalah 64, kita tulis nih keliling 64 cm.
Maka tentukan panjang persegi panjang. Oke, kita cari tahu dulu nih nilai X ini berapa ya kira-kira. Gampang banget, gimana? Kita tahu kan rumus keliling itu apa? 2 kali panjang tambah lebar ya. Keliling persegi panjang, ayo diingat-ingat, 2 kali panjang tambah lebar. Nah, kita masukin aja deh panjangnya berapa? 2X tambah 5 ditambah lebarnya X tambah 8. Setelah itu ini kita selesaikan dulu nih yang di dalam kurung. Berarti gimana? 2X tambah X, ini kan sejenis ya. Jadi kita tambahin berapa? 3X. 5 ditambah 8 tambah 11 ya kan? Terus habis kayak gitu gimana Bu? Dikali pelangi. 2 kali 3X dan 2 kali 11. Jadi 6X tambah 22. Kelilingnya berapa nih? Ini kita isi ya, 64, jangan lupa tuh. Kelilingnya kan kita udah tahu ya, 64. Habis gitu pemecahan pakai aljabar aja biasa. Gimana Bu? Ya udah 6X 22 ini kita pindah ke sini jadi 64 dikurang 22. Jadi berapa? 6X sama dengan 42. X-nya sama dengan, ini Ibu tulis di sini ya. Udah mepet, Ibu tulis di sini. 42 sama dengan 6X. Berarti X-nya 42 dibagi 6. Maka X-nya sama dengan berapa? 42 bagi 6? 7. Kita udah tahu X-nya 7, terus diapain? Terus habis kayak gitu kan ditanyanya apa? Panjang persegi panjang. Nah ini ya panjangnya ya 2X tambah 5. Ya udah kita ganti aja X-nya jadi 7. Kan panjangnya 2X tambah 5. Kita ganti X-nya jadi 7. 2 kali 7 tambah 5. Berapa tuh? 2 kali 7 14. 14 tambah 5 19. Jadi panjangnya adalah 19 cm. Gampang ya? Oke, next itu kita akan bahas tentang trapesium. Nah, trapesium itu ada 3 jenis. Ada trapesium siku-siku, sama kaki, sama sembarang. Nah, trapesium siku-siku lihat nih di sini ya, dia tuh membentuk sudut 90 derajat. Jadi makanya dia namanya siku-siku. Terus abis itu dia ada 2 sisi yang sejajar. Nah, terus dia memiliki sudut tumpul ya. Ini sudut tumpul. Sudut tancapnya yang ini. Oke. Lalu kalau sama kaki, lihat kalau di sini ada kayak gini berarti ini sama ya. Tuh. Sama kaki ya, kelihatan bahwa kakinya sama. Berarti kalau kakinya sama, ukurannya pun sisinya sama. Ya kan? Terus ada 2 garis yang sejajar juga. Terus habis kayak gitu, dia juga memiliki 2 sudut tumpul. Mana yang tumpul? Ini ya. Ini tumpul dan ini sudutnya sama. Dan ini 2 sudut lancip yang sudutnya sama. Jadi ini ya, yang dimerahin ini tuh sama nih sudutnya sama ini ya. Kalau yang ini juga sama sudutnya sama ini gitu. Nah sekarang trapesium sembarang. Nah trapesium sembarang tuh dia nggak ada derajat khusus, terus nggak ada yang sama. Cuman apa bedanya? Dia pokoknya ada 2 yang sejajar aja nih ya. Nah terus keempat sudutnya dia tidak sama besar ya, namanya juga sembarang gitu kan. Nah kelilingnya nih, keliling trapesium adalah A tambah B tambah C tambah D. Jadi jumlah sisi-sisinya, misalnya di sini A, di sini B, di sini C, di sini D. Ya udah kita jumlahin aja, kan keliling ya nggak sih? Namanya juga keliling berarti sisi-sisi luarnya kan. Kalau luasnya itu setengah kali A tambah B. A itu ini ya alas ya. A itu alas. Jadi ini gini. Nah A itu alas, B itu yang ini atau enggak nih ya, A tambah B kali tinggi. Tingginya yang gimana? Nih tingginya nih ya. Tuh tingginya. Tinggi itu pasti dia tegak lurus dengan alas ya. Tinggi suatu bangun datar itu tegak lurus dengan alas. Jadi membentuk 90 derajat. Jadi nanti biasanya diketahui nih tingginya berapa dari si trapesium. Oke, langsung aja kita bahas nih soalnya nih. Contoh. Tentukan nilai X. Ini segitiga apa nih? Ada gambar gininya sama kaki ya, gampang banget. Berarti sama kaki sudutnya ini tuh sama ini. Maka nilai X adalah 70 derajat. Yang Y-nya, wah Y-nya belum diketahui nih. Gimana ya caranya? Gampang banget. Kalian harus ingat materi sebelumnya ya. Jadi ini masih berhubungan sama materi sebelumnya. Jadi Y sama 70 ini, D ini punya hubungannya apa? Sudut berpelurus. Jadi kalau Y tambah 70 pasti nilainya 180 derajat ya. Maka Y-nya berapa? 180 dikurangin 70 derajat sama dengan 110. Maka Y-nya 110. Paham ya? Gampang banget. Nah, yang C, tentukan luas trapesium di samping. Apa luasnya tadi? Luasnya adalah setengah A tambah B kali tinggi. Nah, setengah A-nya berapa nih? A yang ini ya, 23 tambah, atau A itu biasanya bilangnya atap ya, B itu adalah bawah. Atapnya berapa? 17. Bawahnya 23
dikali tingginya. Tuh, tingginya diketahui ya. 14. Lihat dia tegak lurus dengan si ini ya, bawahnya ya. Tuh, alasnya tuh. Dia membentuk 90 derajat. Jadi ingat kalau nyari tinggi itu harus tegak lurus dengan si bawahnya itu. Nah, habis kayak gini ya udah kita hitung aja nih. Setengah 17 tambah 23 berapa? 40 ya. Dikali 14. Ini coret-coret 20. Jadi 20 kali 14 berapa? 280 cm kubik. Oke, mudah kan? Nah, selanjutnya adalah belah ketupat dan layang-layang ya. Belah ketupat tuh kayak gini, kalau layang-layang kayak gini ya. Kalau belah ketupat dia sama, semua sisinya sama tuh. Nah, makanya dia kelilingnya adalah 4 kali sisi. Luasnya setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Jadi ini diagonal 1 nih, set. Ini diagonal 1, yang ini nih tuh diagonal 2 gitu. Sama nih, luasnya layang-layang juga setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Ini diagonal 1, ini diagonal 2 gitu ya. Tapi beda kelilingnya ya, karena dia tidak sama sisinya, maka 2 kali A tambah BA-nya itu apa? Misalnya ini A, ini B gitu. Jadi sisi ini tambah sisi ini dikali 2. Ya. Oke, nah kita langsung aja ke contoh soal ya. Di sini Andra membuat hiasan dinding dalam bentuk layang-layang. Kita gambar dulu nih layang-layangnya. Kayak gini ya. Nih, maafkan gambaran ibu misalnya kurang bagus. Ini diagonalnya nih. Tuh, oke. Nah, panjang sisinya itu 42. Yang panjang ini 42. Yang pendeknya 36. Dia akan menghiasi layang-layangnya dengan manik-manik berjarak 3 cm. Nah, jadi kalau menghiasi layang-layangnya dengan manik-manik, misalnya ini ya manik-maniknya. Di sini misalnya dia pakai manik-manik ini 3 cm gitu. Berarti ini apa ya? Nyari apa sih? Kalau di sisi-sisinya, karena kan menghiasi kan sisi-sisinya aja ya. Apa? Keliling. Jadi kita cari dulu nih kelilingnya. Gimana keliling layang-layang? 2 kali A tambah B. A-nya apa? A-nya yang ini, B-nya yang ini. Berarti 36 tambah 42. 2 kali berapa? 36 tambah 42. 78 ya. Ya nggak? Bener nggak? Nah, ini berapa? Dikali 78 dikali 2. 156. Jadi kelilingnya adalah 156 cm. Nah, dia kan mau iniin manik-manik jaraknya 3 cm. Jadi gimana? Ya udah kita bagi aja 3. Jadi untuk tahu banyaknya manik-manik, keliling dibagi jarak manik-manik. Jadi gimana? 156 dibagi 3. Berapa tuh? 52. Oh, jadi ada 52 manik-manik yang kita butuhkan untuk menghiasi layang-layang tersebut. Nah, yang nomor 5. Taman berbentuk belah ketupat yang memiliki ukuran diagonal. Ini kita gambar dulu nih. Kalau belah ketupat kan dia sama ya. Anggap aja ini sama ya, Nak ya. Diagonalnya nih, ini diagonalnya kita gambar. Diagonal 1-nya 16, diagonal 2-nya 24. Jadi diagonal 1 16, diagonal 2-nya 24. Nah, harga rumputnya itu 10.000 per meter kuadrat. Kalau kita mau kasih rumput di sebuah taman bentuknya belah ketupat kan berarti di dalamnya ya, di sininya kan. Nah, berarti ini apa nih? Nyarinya luas, benar, di dalamnya itu luas. Berarti kita cari dulu luas dari belah ketupat. Gimana luasnya? Setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Berapa? Setengah kali diagonal 1 16 kali 24. Coret-coret jadi 8. 24 kali 8 sama dengan 192 meter ya. Hati-hati, meter kubik. Nah, kita tahu kan luasnya ya, luas si tamannya. Harga rumputnya 10.000 per meter kuadrat. Ya udah kita kali aja nih 10.000 gitu untuk tahu harganya. Jadi berapa? 1.920.000. Jadi harga yang harus dibayar untuk mengisi rumput di taman itu semuanya 1.920.000. Mudah ya? Oke. Lanjutnya nih, jajar genjang. Oke. Jajar genjang ini bentuknya kayak gini ya. Nih, ini kalau kayak gini apa tadi Ibu bilang sama. Berarti ini juga sama dan dia ada 4 yang sejajar ya. Ini sama ini dan ini sama ini. Jadi saling sejajar. Dia juga ada diagonal yang memotong nih di titik O, tapi panjangnya tidak sama ya. Nah, sudutnya yang berhadapan itu sama. Jadi sudut ini
ya, sudut ini sama sudut ini itu sama. Lalu sudut ini sama sudut ini itu sama nih, yang merah sama dengan merah. Terus yang biru nih, ini juga sama dengan yang biru sini. Itu berhadapan ya, itu sama sudutnya. Kelilingnya apa? 2A tambah BA-nya yang mana? Ini A, misalnya ini B, ya kan? Luasnya alas kali tinggi. Untuk nyari tingginya nanti kita tarik garis gitu loh ke alas. Nih, ini tingginya nih. Tingginya itu kita tarik garis yang harus apa? Tegak lurus dengan alasnya ya, atau membentuk 90 derajat. Oke? Itu yang membentuk 90 derajat. Ini adalah tingginya. Oke? Kita langsung aja ke contoh soal nih ya. Luas jajar genjang ABCD pada gambar di samping mungkin ya, ini ya maksudnya ya. Nah, lihat nih, di sini dia ada dia narik garis nih. Tapi dia tegak lurus pada ini. Ya, berarti ini alasnya. Hati-hati ya. Ya. Ini berarti alasnya. Alasnya berapa nih? Ini kan sama nih, berarti 10 cm. Tingginya 8. Berarti alasnya 10, tingginya 8. Bu, kok alasnya bukan yang ini, Bu? Lihat. Tinggi itu adalah garis yang tegak lurus dengan alas gitu kan. Jadi alasnya mana ini? Oh, alasnya yang ini. Pada jajar genjang yang ini ya. Kita cari aja luasnya. Rumusnya apa? Alas kali tinggi. Alasnya berapa? 10 kali tingginya 8. Berapa nih? 80 cm kuadrat. Ya kan? Gampang banget kan? Oke, kalau begitu cukup sekian pembelajaran kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.